Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan belajar mengenai jenis-jenis majas perbandingan. Materi dalam teks puisi Bahasa Indonesia kelas 8. Majas adalah bahasa kias yang diungkapkan untuk menimbulkan kesan imajinatif atau menciptakan efek-efek tertentu bagi pembaca atau pendengarnya. Majas terdiri atas majas perbandingan, majas pertentangan, majas sindiran, dan majas penegasan. Di video kali ini, kita lebih dulu membahas mengenai majas perbandingan. Majas perbandingan terdiri atas 7 bentuk sebagai berikut. Yang pertama, asosiasi atau perumpamaan. Majas asosiasi atau perumpamaan adalah perbandingan dua hal yang pada hakikatnya berbeda, tetapi sengaja dianggap sama. Majas ini ditandai oleh penggunaan kata bagai, bagaikan, seumpama, seperti, dan laksana. Contohnya, semangatnya keras bagaikan baja, mukanya pucat bagai mayat. Ada kata bagaikan, bagai, atau bentuk-bentuk lain yang memiliki makna serupa sebagai penanda dalam majas asosiasi atau perumpamaan. Yang kedua, majas metafora. Majas metafora adalah majas perbandingan yang diungkapkan secara singkat dan padat. Contohnya, dia dianggap anak emas majikannya. Perpustakaan adalah gudang ilmu. Dalam majas metafora, tidak ada kata yang menandai seperti dalam majas asosiasi. Jadi, pengungkapan dalam perbandingannya lebih singkat dan padat. Yang ketiga, personifikasi. Personifikasi adalah majas yang membandingkan benda-benda tak bernyawa atau benda mati seolah-olah mempunyai sifat seperti manusia atau makhluk hidup. Contohnya, badai mengamuk dan merobohkan rumah penduduk. Badai merupakan benda mati, namun dalam hal ini diperbandingkan seperti manusia atau benda hidup yang dapat mengamuk dan merobohkan rumah penduduk. Kemudian, ombak berkejar-kejaran ke tepi pantai. Ombak juga merupakan benda mati, namun diibaratkan seolah-olah seperti makhluk hidup yang dapat berkejar-kejaran ke tepi pantai. Yang keempat, majas alegori. Alegori adalah majas perbandingan yang bertautan satu dan yang lainnya dalam kesatuan yang utuh. Alegori biasanya berbentuk cerita yang penuh dengan simbol-simbol bermuatan moral. Contohnya seperti dalam cerita Kancil dengan buaya dan Kancil dengan burung gagak. Jadi, majas alegori ini biasanya berada dalam cerita-cerita yang mengiaskan simbol-simbol bermuatan moral. Yang kelima, majas simbolik. Simbolik adalah majas yang melukiskan sesuatu dengan mempergunakan benda-benda lain sebagai simbol atau lambang. Contoh, bunglon, lambang orang yang tak berpendirian. Melati, lambang kesucian. Nah, jadi simbol ini adalah kata yang melukiskan sesuatu yang dapat menyimbolkan atau mewakili bentuk lain. Contohnya bunglon, seperti kita ketahui bahwa bunglon dapat berkamuflase, menyesuaikan warna tubuhnya berdasarkan di mana dia berada, kan seperti itu ya. Jadi ini diibaratkan atau dilambangkan sebagai orang yang tidak memiliki pendirian yang tetap, seperti itu. Kemudian melati dilambangkan sebagai kesucian. Yang keenam, ada majas metonimia. Metonimia adalah majas yang menggunakan ciri atau label dari sebuah benda untuk menggantikan benda tersebut. Contohnya, di kantongnya selalu terselip gudang garam. Maksudnya, rokok gudang garam.
Setiap pagi, ayah selalu menghirup kapal api. Maksudnya, kopi kapal api. Jadi, dalam majas metonimia, lebih cenderung menggunakan ciri atau label untuk mewakili sebuah benda yang akan diungkapkan. Yang ketujuh, ada majas sinekdoke. Sinekdoke adalah majas yang menyebutkan bagian untuk menggantikan benda secara keseluruhan atau sebaliknya. Majas sinekdoke terdiri atas dua bentuk. Yang pertama, pars pro toto. Pars pro toto yaitu menyebutkan sebagian untuk keseluruhan. Contoh, hingga detik ini belum kelihatan batang hidungnya. Dalam kalimat ini, seseorang diwakilkan dengan penggunaan frasa batang hidungnya yang mewakili satu kesatuan utuh tubuh manusia. Jadi, menyebutkan sebagian untuk mewakili keseluruhannya. Contoh lain, per kepala mendapat 300.000. Jadi maksudnya per kepala ini adalah satu orang memperoleh sejumlah uang 300.000. Tapi diwakilkan hanya menggunakan frasa per kepala. Seperti itu. Ini adalah contoh sinekdoke pars pro toto. Kemudian ada sinekdoke totem pro parte. Ini kebalikan dari pars pro toto, yaitu menyebutkan keseluruhan untuk sebagian. Contoh, dalam pertandingan final bulu tangkis, RT 03 melawan RT 07. Jadi di sini disebutkan keseluruhan untuk mewakili sebagian. Dalam kalimat ini disebutkan RT 03 dan RT 07. Artinya bukan keseluruhan dari RT 03, tapi penyebutan RT 03 itu mengacu kepada orang-orang yang mewakili RT 03 dan RT 07 dalam pertandingan final bulu tangkis. Contoh lain, Indonesia akan memilih idolanya malam nanti. Nah, kata Indonesia untuk mewakili orang-orang yang akan memiliki idolanya malam nanti dalam konteks kalimat ini. Artinya bukan seluruh orang Indonesia atau Indonesia secara keseluruhan akan memilih idolanya. Namun hanya sebagian orang saja yang memilih idolanya. Jadi di sini disebutkan Indonesia secara keseluruhan, tapi untuk mewakili sebagian. Nah, inilah contoh sinekdoke totem pro parte. Demikian untuk video kali ini, pembahasan mengenai majas pertentangan, sindiran, penegasan akan dijelaskan pada video pembelajaran selanjutnya ya. Pantengin terus channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.